Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini, Sabtu 20 November 2021, saya, Penatua Jasadari, menyapa Ibu, Bapak, Saudara sekalian, baik lansia yang ada di GKU Cibitung maupun yang ada di pos pelayanan Cilengsi. Dan sore hari ini, kita akan mulai ibadah kita, namun sebelum itu, mari kita bersaat teduh dimulai. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah kita ini dengan bernyanyi Tuhan Allah hadir. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami para lansia dari GKU Jemaat Cibitung maupun dari GKU Pos Pelayanan Cilengsi hendak beribadah kepadamu. Biarlah kiranya ibadah kami, Komisi Lansia pada sore hari ini, hanya boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus
marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Bapa sorgawi, hari ini biarlah kiranya kebenaran firman yang akan kami dengar boleh berkuasa di dalam hidup kami, sehingga firman itu menjadi berkat buat kami, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina, ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku,
dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan sore hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis Mazmur 73 ini menemukan manfaat dari sebuah ibadah. Ia menjumpai dari pengalamannya sendiri ketika ia beribadah dan menyembah Allah. Ia pernah mengalami keraguan dalam hidupnya, melihat betapa orang fasik mengalami keberuntungan, tetapi orang benar mengalami beratnya hidup. Keraguan itu membuat ia sempat mempertanyakan mengapa Allah baik membiarkan orang fasik beruntung, padahal seharusnya mereka mengalami penghukuman. Titik balik diperoleh pemazmur ketika ia masuk ke dalam tempat kudus Allah dan melihat secara jernih maksud dan rencana Allah yang benar dan kudus, yang membuat ia mengerti semua yang terjadi dalam perspektif yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah manfaat ibadah bagi lansia. Dari bacaan kita sore hari ini dapat kita bagi dari 3 bagian. Yang pertama, ibadah memperbaiki cara pandang kita. Ketika pemazmur melihat kenyataan melalui cara pandangnya, maka ia keliru memandang kehidupan. Dia pikir orang jahat dibebaskan dari penyakit fisik. Dia memperhatikan secara khusus kesombongan orang fasik. Dia tertekan karena popularitas orang jahat. Dia menjadi kecewa atas penghinaan orang jahat itu terhadap Tuhan. Dia bingung atas kemakmuran materi orang fasik. Dia terganggu tentang ketidakadilan yang tampak dalam hidup. Selanjutnya, ketika pemazmur melihat kenyataan melalui cara pandang Allah, maka pandangannya pada kehidupan menjadi benar. Pemazmur dapat melihat dengan cara pandang Allah ketika ia masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah, berdoa, dan membaca firman-Nya, yang kemudian ia lihat dengan perspektif Allah. Ia melihat bahwa orang kaya tidak dalam posisi yang tidak dapat ditembus. Mereka dengan mudahnya hancur. Ia melihat bahwa penghancuran benda-benda materi yang mereka banggakan sebagai kekayaan tidak dapat dihindari. Ia membandingkan orang jahat dengan impian. Kelihatannya saja hebat dan menyenangkan, namun sebenarnya mereka ada dalam kehancuran. Terkadang kita yang sudah lansia ini melihat kenyataan kelemahan tubuh dan ada banyak yang berubah di dalam dirinya, membuatnya berpikir dan gelisah, salah paham dan menganggap diri tidak berguna, sehingga dipenuhi pikiran negatif. Justru dengan beribadah, pikiran negatif hilang dan malah batin dikuatkan serta iman semakin teguh. Ini membuktikan bahwa ibadah memperbaiki cara pandang kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah menguatkan manusia batin kita. Di bagian pertama dari pemazmur 73, pemazmur adalah orang yang bermasalah hatinya, hatinya selalu bergejolak dan memiliki ketakutan yang besar. Dia meragukan kebaikan dan keadilan Tuhan. Dia mengalami depresi berat. Banyak orang bermasalah di bagian dalam dirinya atau dalam hatinya. Mereka mencari ketenangan. Ibadah akan membantu menguatkan hati batin seseorang. Pengalaman pemazmur dapat menjadi referensi bagi kita yang sedang mengalami permasalahan dalam hati ketika melihat hal yang terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan. Sebelum pemazmur pergi ke tempat kudus Tuhan, dia adalah orang yang bermasalah.
terpengaruh oleh cara pandangnya yang keliru. Tetapi ketika dia pergi ke tempat kudus Tuhan, dia dikuatkan di bagian dalam hidupnya atau batinnya. Dia tidak lagi kecewa dan takut, tetapi ia beriman dan yakin akan jalan-jalan Tuhan yang membawa ketenangan dan kelegaan. Apa yang dialami pemazmur sejalan dengan apa yang disebutkan Rasul Paulus bagi para lansia. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari 2 Korintus 4 ayat 16. Manusia batiniah hanya dapat dibaharui dan dikuatkan melalui relasi dengan Allah atau melalui ibadah. Ini membuktikan bahwa ibadah akan membantu menguatkan batin seseorang. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah mendorong kita untuk bersaksi. Pemazmur tidak puas dengan hanya memperoleh perspektif baru dan dikuatkan di dalam batinnya. Dia ingin melayani Tuhan. Dia berkata, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ketika Asaf mengucapkan ini, menjelaskan kepada kita bahwa setelah ia mengerti maksud Tuhan dan Tuhan telah memperbaiki cara pandangnya, maka tumbuh kerinduannya untuk melayani Tuhan dengan menceritakan apa yang ia alami sehingga orang lain dapat tertolong dan tercerahkan. Apa yang dialami oleh pemazmur terjadi ketika ia sudah datang beribadah kepada Allah di tempat kudusnya. Bapak Ibu, dari pengalaman pemazmur ini dapat kita katakan bahwa ibadah membawa kita kepada pelayanan, kesaksian. Suatu ketika seseorang datang ke kebaktian gereja, tepat ketika jemaat akan dibubarkan, orang itu bertanya kepada petugas, apakah ibadah sudah selesai? Dengan bijak, pelayan itu menjawab, ibadah memang sudah selesai, tetapi pelayanan akan segera dimulai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita para lansia bisa menceritakan karya Tuhan dengan bersaksi kepada anak cucu atau pada setiap generasi di bawah kita, bagaimana mengalami Tuhan dan bagaimana Tuhan mengubah dan menguatkan diri mereka. Jadi beribadah dapat mengubah, satu, memperbaiki cara pandang kita terhadap hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif. Yang kedua, beribadah dapat menguatkan manusia batiniah kita. Yang ketiga, ibadah mendorong kita untuk bersaksi. Inti pesan Tuhan dalam Mazmur 73 ini adalah, mendekatlah kepadaku karena inilah yang penting. Khususnya ketika kita menghadapi pergumulan, Tuhan akan menyertai kita. Dalam ayat 28 sebagai penutup, ada prinsip lepas pergumulan bukanlah semata-mata urusan secara pribadi. Pemazmur menaruh perlindungan kepada Tuhan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ada unsur memuliakan Allah dan memberitakannya kepada orang lain. Marilah kita menjadikan hidup kita dan bahkan pergumulan hidup kita menjadi karya Allah yang bermakna. Kiranya dengan renungan singkat sore hari ini, biarlah kita mengambil keputusan ketika kita bergumul, ketika kita mengalami sesuatu kegalauan. Tetaplah kita berdoa, membaca firman, dan beribadah. Karena itu akan mengubah dari rasa pesimis kita menjadi berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita, sehingga kita menjadi berkat bagi anak cucu kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita aminkan kebenaran firman Tuhan dengan menyanyi apalah arti ibadahmu, bait yang ketiga. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah.
jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa dan menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman yang disampaikan kepada kami pada sore hari ini melalui hamba yang kurang pintar ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami para lansia dimanapun kami berada, bahwa beribadah dapat mengubah kehidupan kami yang tadinya merasa lemah, merasa pesimis, bahkan ketika kami banyak menilai orang. Tapi itu semua boleh diubahkan ketika kami dekat kepadamu, ketika kami datang kepadamu dengan beribadah dan menaikkan doa, bahkan mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa, biarlah kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami sore hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami, bahkan menjadi berkat buat kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih ya Tuhan, sore hari ini kami juga mau berdoa buat jemaat Gegap Cibitung, maupun jemaat pos pelayanan Cilengsi, dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa buat anak-anak kami ya Bapak, mulai dari anak-anak sekolah, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka, segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, bahkan segala kesulitan-kesulitan mereka di dalam pendidikan, Tuhan beri jalan kemudahan mereka di dalam pendidikan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekarang sedang cari pekerjaan, baik mereka yang sudah putus kontrak, mereka boleh tunjukkan jalan sehingga boleh mendapat jalan untuk menerima pekerjaan kembali. Dan begitu juga anak-anak kami yang akan mencari pasangan hidup ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka menemukan pasangan hidup mereka sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sore hari ini kami juga berdoa buat usaha-usaha jemaat, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu boleh berhasil, sehingga hasil dari pekerjaan dan usaha-usaha mereka boleh menjadi berkat buat keluarga mereka, bahkan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Sore hari ini kami juga berdoa buat jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mau berdoa buat Bapak J. Damanik, Bapak S. Butar-Butar, Ibu Frans Max, Bapak Ibu Yanti Jos, Ibu Syah Bandar, Ibu Tambunan dari wilayah C, Ibu Huta Galung, Baru Huta Barat, Ibu Huta Barat, Ibu Huta Barat, Baru Huta Galung. Dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan dari jemaat GKJ Cibitung Pelayanan Cilengsi yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan menjamah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini kami juga mau berdoa kepada sidang sinode yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan memberkati sidang sinode ini. Setiap orang peserta yang mengikuti sidang sinode ini Tuhan berkati, sehingga hasil yang dihasilkan dari sidang ini boleh juga menghasilkan yang baik, sehingga sinode GKO boleh menjadi jemaat-jemaat lokal yang jemaat-jemaat yang membawa berkat, dan boleh itu menjadi berkat buat bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Memang saat ini bahwa pandemi COVID-19 sudah mulai menurun. Biarlah kiranya itu semua menjadi pelajaran buat kami, sehingga kami semakin melakukan prokes kesehatan, sehingga bahwa pandemi yang ketiga atau gelombang ketiga tidak terjadi di negara kami sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Kami percaya Bapak bahwa Engkau akan terus membuktikan kami anak-anak Tuhan yang selalu berseru-seru kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapak. Dan biarlah kiranya doa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ambil dan persembahan kita dilakukan, kita bernyanyi dan Tuhan betapa banyak. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman, Kau hidup padaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas ibadah yang sudah boleh kami lakukan. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di atas semuanya itu, kami mengucapkan syukur atas persembahan yang kami berikan.
kiranya persembahan yang kami berikan pada sore hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bahkan persembahan ini boleh bermanfaat dan berguna buat jemaat-Mu di GKO Jemaat Cibitung. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan dan kita bernyanyi, Ya Kasih yang Merangkulku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dengan hati sukacita dan dalam firman Tuhan telah kita dengar bahwa dengan beribadah kita bisa mengubah pandangan kita dari yang negatif menjadi positif. Dengan beribadah kita bisa menjadi pandangan yang hidup. Dengan beribadah kita menjadi saksi untuk generasi kita. Untuk itu, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Saat teduh selesai, Bapak Ibu terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun saat ini kita berada. Shalom.